Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, tidak ada kenikmatan yang paling disyukuri oleh seseorang mukmin di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa beribadah. Kita bisa beribadah ini termasuk nikmat dari Allah. Maka kalau kemudian kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sholat sampai lama berdirinya Nabi yang dikhawatirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau ini dijamin masuk surga, dimaksum, tapi kenapa engkau ibadahnya sampai seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Apala an akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena kalau kita berbicara tentang nikmat, maka salah satunya adalah syukur. Dan ternyata syukur Nabi mensyukuri nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini adalah bekal buat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa di antara kalian yang mengharapkan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-Nya, hendaklah kalian beramal saleh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini di waktu-waktu yang terbaik kita terus tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh kita. Kita sekarang sedang berada di bulan Zulqa'dah. Karena bulan Zulqa'dah itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah memilihnya 4 bulan dengan sebutan bulan haram. 4 bulan ini kata Nabi dalam hadis, yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Ya. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi At-Taubah ayat yang ke-36, siapa orang yang beribadah, beramal soleh di waktu-waktu di bulan yang Allah haramkan, tidakkah ibadah amal solehnya yang dikerjakan kecuali Allah akan berikan balasan-balasan yang berlipat ganda. Begitu juga kata Abdullah ibnu Abbas, siapa yang memperbanyak doa di waktu-waktu yang Allah haramkan, termasuk di bulan haram ini, tidakkah dia berdoa kecuali Allah akan ijabah doanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya, atau barangkali di antara keluarga kita ada yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit ataupun apapun bentuk ujiannya. Termasuk tadi saya dengar Pak Haji Agus ya, ibunya yang sedang diuji oleh Allah sakit. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah mudahkan, lancarkan dalam pengobatannya, dan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan kepada keluarga kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Karena Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan
fi jasadihi indahu qutu yauman faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang di pagi harinya Allah berikan hati yang tenang, siapa yang di pagi harinya juga Allah berikan kesehatan, dan kemudian Allah cukupkan rezekinya, faka'annama hizat lahu dunya, sungguh orang itu telah mendapatkan kebaikan, kenikmatan yang banyak di dunia ini. Maka Bapak Ibu, selagi Allah berikan kepada kita umur, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat rezeki, maka jangan kemudian kita sia-siakan, kita jadikan sebagai sarana untuk kita beramal, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya amal solehnya kita, ibadahnya kita, itu bentuk nikmat, karunia yang Allah titipkan kepada kita semua dan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan tadabbur ya, surat pendek. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi buat kita, yaitu Quran surah Al-Kautsar. Hafal Pak ya Bu? Ya, ini surat favorit kayaknya ya, karena pendek. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani aka wal abtar. Karena Bapak Ibu, sejatinya kita seseorang mukmin itu harus bisa memahami kandungan Al-Quran ya. Saya pernah menyampaikan, kalau pabrik biasanya mengeluarkan satu produk, pasti setiap produk itu ada buku panduannya Pak. Betul? Apapun pasti ada buku panduannya, termasuk cara menggunakannya, ada panduan, ada rujukannya ya. Jangankan yang mahal Pak, keluar barang yang 100.000 aja kadang ada panduannya. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, dan Allah Maha tahu ya, kalau Allah menciptakan makhluknya, manusia ini ingin selamat dunia dan akhirat, maka Allah tidak begitu saja menciptakan manusia, tetapi Allah lengkapi dengan panduannya. Apa panduan buat manusia? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran, kata Allah, yang di dalamnya tidak ada keraguan melainkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah ya, dulu orang-orang orientalis ya, termasuk ada Sunukung Ronye dulu ya, bagaimana menjauhkan umat Islam dari agamanya, bukan kemudian mereka tidak baca Al-Quran, baca, tetapi mereka ya, umat Islam hanya sekedar membacanya, bahkan hanya untuk bisa memahami terjemahannya aja nggak ada, apalagi tafsirnya ya. Alhamdulillah, kalau saya di masyarakat ini, saya melihat fenomena pengajian itu, ada pengajian itu yang sifatnya kepada itu apa, zikir, bacaan semata-mata ya, karena saya ini berada di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi 1 jam 2 jam pengajian Pak, isinya apa? Amalia zikir, bagus, tetapi untuk meningkatkan pemahamannya agak terbatas ya. Nah, kalau di kota yang begini, ini pengajiannya sudah pemahaman ya, sudah pemahaman. Makanya ketika saya ngisi pengajian ya, apalagi di tempat saya kultur Islamnya sangat-sangat tradisional, ketika saya mengisi kesempatan waktu pengajian, banyak orang yang akhirnya
apa ya, tertarik lah, aduh kayaknya perlu pengajian kayak begini gitu kan, karena selama ini Pak pengajian kadang amaliyah ya, bagus, tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka orang itu akan diberikan pemahaman agamanya. Maka yang paling penting bagi kita bukan hanya tahu, tapi paham. Ya, gitu. Nah, insya Allah kita mengkaji ya satu surah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar kita faham terhadap agama ini, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, latar belakang surah Al-Kautsar yaitu paling tidak ada dua hal turun ataupun disebutkan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Kautsar ini. Yang pertama, kata para ulama, saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang teramat sedih, Pak. Kenapa? Karena putra laki-lakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada tiga Pak, putra Nabi yang laki-laki. Ya, yang pertama siapa Pak? Qasim. Maka Nabi mendapat sebutan Abul Qasim. Yang kedua Abdullah. Ya. Bapak Ibu, Qasim putranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abdullah meninggal dunia ketika usia kecil. Ditambah lagi saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putranya Nabi yang terakhir Ibrahim. Ibrahim itu dari salah seorang istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Ketika usia 2 tahun, ya, anak laki-laki usia 2 tahun, dan disebutkan dalam salah satu riwayat itu persis berada di pangkuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim anak laki-laki Nabi usia 2 tahun meninggal dunia, Pak. Jadi tiga-tiganya laki-laki, anaknya laki-laki. Nabi Muhammad SAW putra laki-lakinya semuanya meninggal dunia. Ya. Ini kalau usia 2 tahun, usia anak, bapak ibu punya anak usia 2 tahun, atau bapak ibu punya cucu, ya, usia 2 tahun, itu sering disebut buah hati, Pak. Lagi lucu-lucunya. Ya, jadi ibu ketika capek lihat anak, ngurus anak usia 2 tahun karena lucu, Pak, seneng. Bapak capek kerja di luar, pulang ke rumah lihat anak 2 tahun, kadang capeknya hilang. Ya, bapak ibu lihat cucu 2 tahun udah capek bisa hilang tuh. Beda dengan anak usianya sudah remaja, Pak. Betul nggak? Kalau usia remaja itu kadang pikas belen, ya, dipanggil nggak nyaut Pak, kadang disuruh hese. Bukan buah hati lagi tuh yang begitu. Seringnya begitu Pak, anak-anak tumbuh remaja itu, ya. Tapi kalau anak usia 2 tahun, usia lucu-lucunya. Dan saat itu Nabi punya anak Ibrahim usianya 2 tahun, ya, yang sedang lucu-lucunya, lalu kemudian meninggal dunia di pangkuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih nggak Nabi saat itu? Sedih pasti. Maka diperolok-oloklah Nabi oleh orang-orang Quraisy. Siapa yang memperolok-olok Nabi? Salah satunya adalah Abu Lahab. Disebutkan dalam satu riwayat ada yang memperolok Nabi namanya As bin Uwail. Ya, dia itu punya putra namanya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As kelak menjadi sahabat Nabi. Tapi bapa daripada Ammar bin As yaitu As bin Uwail
Suwaid memperolok-olok Nabi. Apa mereka katakan kepada Nabi ketika anak laki-lakinya Nabi semua meninggal dunia, termasuk Ibrahim yang usianya 2 tahun? Mereka menyampaikan kepada Nabi dengan sebutan Batoro Muhammad, Batoro Muhammad, Batoro Muhammad. Muhammad terputus nasabnya. Ya. Maka ada kalimat tuh di ayat itu, inna syani'aka wal abtar. Ya, kalau Allah di sini menyebutkan yang terputus itu bukan Nabi, tetapi mereka yang membenci Nabi, mereka yang memusuhi Rasulullah, mereka yang disebut dengan al-abtar, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy memperolok-olok Nabi dengan sebutan Batoro Muhammad, terputus nasab Muhammad. Tapi Nabi ini kan kekasih Allah, Pak. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan nasab yang ada di bumi ini, yang paling terjaga nasabnya siapa coba? Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita seringkali mendengar istilah nama Habib, Habaib. Betul nggak? Ya. Bahkan di Jakarta itu ada kantornya, Pak, kantor yang khusus mengurus tentang nasab Nabi. Alawiyin, ada kantor Alawiyin di sana itu yang khusus mengurus tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Pak, 1400 tahun yang lalu Nabi wafat, lalu kemudian sampai sekarang nasabnya tidak pernah terputus. Betul nggak, Pak? Para Habib itu nasabnya lah langsung. Nggak boleh, Pak. Itu kena loh, Pak, kena hukuman. Yang mengaku-ngaku keturunan dzurriyyatun Nabi itu bisa kena hukum tuh. Makanya dulu sempat tuh diperkarakan di Bogor atau di mana, ada orang yang mengaku Habib, pas ketika dilihat silsilahnya nggak nyambung kepada Nabi. Nah, diperkarakan secara Coba Bapak, kita ini kalau kita lihat ke atas nasab, mungkin yang kita ingat itu ke atas orang tua, kakek, uyut, geus uyut kadang sok poho deui urang apa. Lupa ya? Kadang siapa di atas uyut itu kita nggak pernah tahu siapa namanya. Kita baru sampai kakek, uyut. Kalau saya kadang uyut aja, saha uyut gitu dah. Namun aki ini masih kini apa? Kita coba bayangkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya anak laki-laki, nasabnya tidak terputus, tidak batoro, ya, Masya Allah. Ah, ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan di dalam hadis semua nasab itu akan terputus kecuali nasabku. Itu Nabi mengatakan. Jadi ini, Pak, kita selaku umatnya Rasulullah yang mesti yakin bahwa ucapan Nabi itu bukan semata-mata berasal dari emosi hawa nafsu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan begitu bukan karena Nabi ya ada hawa nafsu. Wah, sombong Nabi, semua nasab akan terputus kecuali nasabku. Bukan karena kesombongan Nabi. Nabi ngomong begitu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang nasabnya terjaga, jadi tidak terputus. Maka Bapak Ibu sekalian, secara umum manusia itu punya kecenderungan untuk ingin hidup selamanya, ingin ada keberlangsungan hidup terus menerus. Itu secara umum manusia itu, Pak. Ya. Jadi manusia itu keinginannya itu ingin hidup terus. Makanya jangan heran kalau kita mendengar ada syair puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Pak. Jadi ini nggak berbicara soleh dan tidak soleh, tetapi ada kecenderungan manusia itu ingin hidup selama-lamanya. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, orang Barat sama orang Arab berbeda. Kalau orang Barat itu upaya supaya dirinya itu ingin melanjutkan keberlangsungan hidup bukan dengan nasab. Makanya Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang dikatakan modern itu, kalau bicara nasab udah nggak punya nasab, Pak, sekarang, Pak. Ya, di Jepang aja udah kesulitan, Pak. Ya, makanya sampai di beberapa negara sampai dibiayai oleh negara supaya punya anak. Betul nggak, Pak? Ya.
Makanya kita ini, negara Indonesia itu disebutnya ada bonus demografi katanya. Ya, kenapa? Karena di sini negara kita nggak kekurangan. Kalau generasinya bagus jadi bonus demografi itu. Ya. Tapi kalau generasinya rusak, nah bukan bonus demografi. Rusak nih generasi kita ini ya, maka kita ini dirusak generasinya. Di beberapa negara Eropa nggak perlu dengan anak dan keturunan, Pak. Tetapi mereka punya keinginan ingin melanjutkan keberlangsungan hidup bukan dengan nasab. Orang-orang Eropa itu dengan apa? Dengan monumen, membangun gedung fisik. Makanya dari dulu ya, ini yang saya tahu ya, kampus-kampus di barat, Pak, ternyata nama kampus itu disandarkan kepada nama orang. Harvard University, ternyata Harvard itu nama orang, Pak. Gitu. Dan banyak kampus-kampus di Eropa itu yang namanya itu, kalau di kita kan jarang ya, ada Unpad, ITB, kan gak nama orang, Pak, ya nama-nama kampus beken lah, gitu kan, UI. Tapi di barat itu kampus-kampus beken itu namanya disandarkan kepada nama orang. Kenapa? Karena orang ini dia punya sesuatu, punya materi, ya, dia punya keinginan ingin melanjutkan keberlangsungan hidupnya dengan materi yang dia punya. Dia bangun gedung, dia bangun sekolah, namailah nama orang. Tujuannya apa? Keinginan supaya dia nyadar akan mati juga, gitu kan. Nah, kata orang-orang barat itu kan menyadarinya apa? Ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka itu meyakini setelah mati. Nggak akan ada kehidupan lagi nanti di akhirat. Makanya supaya keinginan keberlangsungan hidup itu dia jaga, dia wariskan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Termasuk kalau ada orang dengan kemampuan yang ia miliki, baik keilmuannya ataupun apa yang dia miliki, lalu kemudian kemampuan yang dihasilkan itu dari kemampuannya digunakan oleh banyak orang, maka biasanya orang yang seperti itu diberikan Nobel, Pak. Ya, mana dengar Pak istilah Nobel? Ternyata Nobel itu nama orang loh, Pak. Coba di Google, siapa itu Nobel? Nobel itu nama orang. Ya. Dulu orang ini mengumpulkan hartanya, gitu kan? Ya, dengan harta yang dia kumpulkan, dia ingin berikan penghargaan kepada orang. Nah, orang yang mengumpulkan itu memberikan penghargaan kepada orang, itu namanya Nobel. Dan sekarang kalau ada orang dengan kemampuan hasil penelitiannya, dengan keilmuannya dirasakan bisa bermanfaat untuk banyak orang, biasanya diberikan penghargaan berupa Nobel. Nobel aja nama orang. Itu barat, Pak. Barat. Kalau orang-orang Arab dulu bukan itu. Mereka punya keinginan ingin melanjutkan keberlangsungan hidup. Bagaimana caranya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup? Bukan hanya dengan membangun fisik, tetapi dengan nasab, keturunan. Makanya orang Arab itu paling kuat dengan nasabnya, Pak. Ya, keturunannya. Ya. Jadi kalau tidak punya nasab, udah aib. Apalagi tidak punya anak laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki di zaman jahiliyah sendiri kan, kalau bicara gender laki-laki dengan perempuan, maka pada masa jahiliyah yang dihargai itu anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki ini yang akan mewarisi nasab dari ayahnya, dari keturunan di atasnya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak laki-lakinya meninggal dunia. Maka kalau kita anak laki-laki meninggal kan nggak sampai begitu. Yang penting mah masih buka anak lah, walaupun perempuan. Tapi dulu ketika tidak punya anak laki-laki, orang-orang Quraisy mencela Nabi, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Batoro Muhammad, Batoro Muhammad, Batoro Muhammad. Muhammad terputus nasabnya, seolah-olah udah bukan sesuatu yang berharga lagi Muhammad itu. Tapi ingat, Allah memuliakan Nabi. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki, ternyata nasab Nabi masih terjaga dari siapa? Dari
anak perempuannya Fatimah, dan dari Fatimah punya anak laki-laki, dan itulah yang sampai sekarang nasab Nabi terjaga. Tidak ada yang bisa sedetail ya nasab yang ada pada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi itu kan dalam keadaan sedih ya tadi, bahwa anak laki-lakinya meninggal dunia. Pak, Bu, kira-kira kalau kita melihat ada saudara, ada tetangga yang sedang mendapatkan musibah, anak meninggal dunia, kira-kira apa yang kita katakan, Pak, Bu? Yang sabar ya, kita menghibur orang yang mendapatkan musibah ya, yang sabar Bapak Ibu, ini ujian dari Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan, kan begitu Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, padahal Nabi sedang dalam keadaan sedih. Apa Allah sampaikan dalam ayat ini? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, Nabi sedang sedih nih, anak laki-lakinya meninggal, tapi ayatnya apa? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak. Bukan nikmat loh ini, Pak. Tapi Nabi sedang sedih. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini kan akan dipergulirkan kehidupan, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kata Allah, akan dipergulirkan kehidupan kalian. Kadang di satu saat kita bahagia, di saat yang lain kita Nah, Bapak Ibu sekalian, cara untuk mengobati kesedihan itu, cara mengobati luka yang ada di dalam diri kita secara psikologis, jangan kita berlarut-larut memikirkan kesedihan. Betul nggak, Pak? Kenapa orang bisa stres, Pak? Karena yang dipikirkannya itu kesedihan, yang dipikirkannya adalah kesusahannya, Pak. Maka ayat ini seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, ketika Nabi pun mendapatkan kesedihan, Nabi mendapat musibah, yaitu anaknya meninggal dunia, tetapi Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar. Seolah-olah Allah mengatakan, hai Muhammad, ya, sungguh nikmat yang Allah berikan itu banyak dibanding kesedihan yang engkau dapatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mikirnya begini, insya Allah enteng. Kadang Allah berikan ujian kepada kita, Allah datangkan musibah kepada kita, tetapi kalau kita berpikir nikmat Allah jauh lebih banyak ketimbang ujian, musibah yang Allah turunkan. Jadi ingat kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, Bapak Ibu. Nabi Ayub alaihi salam itu diuji oleh Allah sakit. Sakitnya, Pak, nggak sebentar. Berapa sakitnya? Kurang lebih hampir 20 tahunan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Selama 20 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Beda jeung orang. Orang menyeri huntu saminggu ge ngadoana geus adu-aduhan. Diupload lagi. Nabi Ayub 20 tahun sakitnya bukan sakit kayak kita. Sampai keluarganya, tetangganya mengusir Nabi Ayub karena takut penyakitnya nular kepada. Sampai Nabi Ayub itu akhirnya dikucilkan di satu hutan, kalau bahasa kita mah yang nggak ada orang. 20 tahun Nabi Ayub nggak pernah berdoa kepada Allah minta sembuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan kenapa Nabi Ayub nggak berdoa. Kata Nabi Ayub, sehat yang Allah berikan itu jauh lebih lama ketimbang sakitnya. Enteng jadi begitu tuh Nabi Ayub. Kapan Nabi Ayub berdoa? Nabi Ayub berdoa ketika diminta sama istrinya.
Kata istrinya, wahai suamiku, kan engkau ini nabi, masa iya sih kalau berdoa nggak diijabah, nggak dikabulkan? Karena istrinya minta kepada Nabi Ayub supaya berdoa, Nabi Ayub akhirnya berdoa, Pak. Dan doanya Nabi Ayub Allah abadikan dalam Quran surat Al-Anbiya. Dan doanya pun beda dengan kita dalam berdoa. Nabi Ayub itu berdoa, wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyal dur wa anta arhamar rahimin. Beda doanya sama kita. Kalau doa kita, ya Allah, 20 tahun, 10 tahun, kok begitu ya, sembuhkan ya Allah. Kalau engkau sembuhkan ya Allah, aku akan bisa beramal soleh. Kan begitu doa kita umumnya. Nabi Ayub berdoanya nggak begitu. Allah abadikan doanya Nabi Ayub, wa ayyuba idna darabbahu. Ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya. Apa Nabi Ayub berdoa? Anni masaniyal dur, ya Allah, aku ini sakit. Udah gitu. Anta arhamar rahimin, engkau maha rahman, engkau maha rahim. Nggak ada kalimat ya Allah aku ini sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Bukan nggak boleh, nggak apa-apa kita memohon kepada Allah. Tapi saking Nabi Ayub tahu diri, mungkin bahasa kita mah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Nah, jadi itu hikmahnya Bapak Ibu. Nabi sedang sedih, Nabi sedang mendapatkan musibah, Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak, ya. Supaya jadi pelajaran bagi kita. Kadang sedih bisa terjadi pada kita. Ya, ujian kadang bisa datang kepada kita. Ketika kita datang ujian musibah, maka yang dipikirkan jangan kesedihannya, jangan kesusahannya. Sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah datangkan kepada kita. Maka ayatnya apa, Pak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang akan kalian dustakan. Itu pelajaran yang pertama. Bapak Ibu sekalian, di sini disebutnya Al-Kautsar. Ya, Pak ya. Apa Al-Kautsar, Pak? Ya. Ini juga ada asbabun nuzulnya sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dalam hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, ada yang menyebutkan suatu saat Nabi sedang tertunduk, ada yang menyebutkan Nabi sedang tertidur. Ya, kemudian saat itu Nabi cengkak, Nabi terbangun, dan Nabi ketika terbangun wajahnya penuh dengan senyuman. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu tersenyum? Maka kata Nabi, aku diberikan oleh Allah satu telaga. Yang telaga itu dinamai Haud, ya, Haudul Kautsar, telaga Kautsar, ya, telaga Kautsar. Dan kata Nabi, tidakkah nanti di antara umatku yang meminum air dari telagaku, ya, sekali minum itu, Pak, nggak akan haus lagi. Dalam riwayat disebutkan telaganya Nabi itu ada nanti di surga, ya. Ada yang menyebutkan telaga Kautsarnya Nabi itu ada nanti ketika di mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu kan matahari didekatkan, ya, dengan manusia. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sampai kemudian nanti keringatnya manusia bercucuran. Ada yang keringatnya itu sampai menutupi mata kakinya, sampai ada yang menutupi lututnya, sampai ada yang menutupi pusanya, bahkan ada yang sampai menutupi lehernya. Dan saat itu manusia membutuhkan, ya, minum lah, ya, dalam kondisi begitu. Dan siapa di antara umatku yang meminum air dari telaganya Nabi, saat itu nggak akan ada haus lagi, telaganya Rasulullah. Lalu kata Nabi dalam hadis, nah, ada umatku yang mau minum di telaganya Rasulullah, lalu Allah haramkan, ente nggak boleh. Diharamkan oleh Allah untuk minum air dari telaganya Nabi. Kata Nabi, ya Rabb, kenapa? Padahal dia adalah umatku. Maka kata Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad,
dia itu sepeninggalmu yang merusak syariatmu. Nah, ngakunya umat Nabi tetapi merusak syariat. Nah, itu bahasa yang pasnya, ya. Ada juga yang memahami yang melakukan bid'ah, ya, yang melakukan amalan tetapi tertolak, ya. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian yang ngaku umat Nabi tapi merusak ajarannya Rasulullah. Ya, yang terbaru, yang teranyar itu kemarin pas Idul Fitri ada pesantren di Indramayu, banyak pesantrennya. Pesantrennya gede Pak, Az-Zaitun. Ya, Idul Fitrinya itu Pak, ya. Ya, kalau Nabi nggak apa-apa saya mengatakan begini karena memang ya udah jelas aja kesesatannya. Ya, kalau yang masalah khilaf mah kita toleransi. Ya, ketika sholat Idul Fitri itu sampai berjarak duduk di kursi. Ya, ini mah penuturan kiainya. Ya, penuturan kiainya. Kenapa berjarak? Ya supaya lamun bau kelek teh teka ambeus cenah. Ya, lamun minum jengkol terap teka cium bauna gitu kan. Makanya ini lebih aman berjarak. Padahal Nabi memerintahkan dalam syariat ketika sholat apa? Sufufakum, rapatkanlah barisan, karena kalau tidak rapat di antara celah itu ada Nah, itu yang mengacaukan ajaran Rasulullah. Salat Idul Fitri perempuan aya dihareup campur jeung lalaki, pendeta bisa ikutan salat Idul Fitri. Kan ini yang merusak ajarannya Rasul dan merasa paling benar. Ketika ditanya, ini mazhab apa? Departemen Agama ya mengklarifikasi, ya, datang ke pesantrennya mazhab Bung Karno katanya. Kan aya-aya wae atuh gitu teh. Ya. PDI keur meunang sigana teh. Lamun Golkar ke mazhabnya mazhab Golkar sigana teh. Berenang gitu ya. Nah, jangan sampai begitu. Itu mazhab. Ya. Nanti dia mengatakan lagi, sok yang ketinggal di kita heboh lagi, kenapa? Dia ngomong, nanti di pesantren ini khutbah Jumat yang khutbahnya wanita sana. Ngaku nanti umat Nabi paling benar, gitu. Ngakunya umat Rasul. Nanti yang begitu teh haram meminum air dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Al-Kautsar. Ini dalam bahasa Arab, ya. Kausar itu kan maknanya banyak, Pak. Dalam bahasa Arab itu menurut para ulama banyak itu disebut ada 3 sebutan, Pak. Yang pertama sebutannya itu adalah aksar. Ya, pernah dengar Pak, aksar? Banyak. Yang kedua, banyak itu sebutannya katsir. Katsir itu banyak, Pak. Yang ketiga, yang disebut banyak dalam bahasa Arab kautsar. Gitu. Ini ayat aksar, katsir atau kautsar, Pak? Kautsar. Apa bedanya aksar, katsir sama kautsar? Kata para ulama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita punya emas misalnya batangan, ya, 1 emas itu batangan beratnya 1/2 kilo. Senang nggak, Pak? 1/2 kilo, Pak. Nah, lalu kemudian kita punya emas batangan itu sebanyak 5 batang atau 10 batang. Maka emas yang berharga menurut kita jumlahnya ada 5, maka jumlah itulah yang disebut dengan aktar. Walaupun jumlahnya ada 5, tapi karena sesuatu yang berharga, ya, maka dalam bahasa Arab ini menurut para ulama itu namanya aktar. Banyak, Pak, udah punya 5, 10 batang emas juga, gitu. Nah, sekarang kasir. Apa itu kasir? Kata para ulama, kalau kasir itu, Pak, Bapak tadi punya batang emas, ya, batangan emas. Lalu batangan emas itu banyak, Pak. Kalau tadi mah hitungan 5 itu sudah banyak, hitungan 5 kan sudah banyak, Pak, ya. 10 apalagi nilainya gede. Ini batangan emasnya jumlahnya banyak, Pak.
mungkin bisa jadi ratusan gitu, ratusan batang. Nah, jumlah yang banyak sekali ya, itu namanya katsir. Itu bedanya Pak, aktsar, katsir. Kautsar, itu beda lagi. Kautsar itu Pak, Bapak selain punya, Bapak Ibu selain punya Bapak emas batangan yang banyak, selain itu rumah juga banyak, selain itu juga ya mobil banyak, selain itu juga investasi lainnya banyak. Maka kalau kita punya sesuatu yang berharga, jumlahnya banyak dan beraneka ragam, itu dalam bahasa Arab namanya kautsar. Jadi kalau saya katakan aktsar, katsir, kautsar, kedudukannya lebih banyak mana Pak? Lebih banyak kautsar. Maka telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut kautsar. Kenapa? Nabi Allah berikan nikmat yang sangat banyak, bukan hanya nikmat dunia, bukan hanya nikmat dunia saja, tetapi kenikmatan akhirat pun Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaganya Nabi disebutkan dalam salah satu riwayat, ya, kalau telaganya Nabi itu bukan hanya kayak air putih Pak, bahkan harum wanginya. Ya. Kemudian warnanya putih, rasanya manis, di pinggirannya banyak intan permata. Tuh, kautsar telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya Allah pun berikan kepada kita kautsar. Karena kautsar itu nikmat yang bukan hanya dunia saja, tetapi nikmat berupa dunia dan akhirat. Banyak sekali kebaikan yang Allah berikan, itu namanya kautsar. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam pelajaran ini, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan. Allah ini punya sifat, asma'nya Allah itu maha pemberi. Di dalam Al-Quran, pemberian Allah punya asma pemberi disebut dengan 3 sebutan Pak. Sebutan pertama Ata, itu juga memberi tuh. Yang kedua Wahhab, maka kalau kita lihat Allah maha Wahhab pemberi. Yang ketiga ada A'to. Di sini ayat ini Allah tidak menyebutkan Ata, tidak menyebutkan dengan kata Wahhab, tetapi disebutkan dengan kata A'to. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa bedanya Ata, Wahhab dengan A'to? Tiga-tiganya pemberi. Inilah uniknya bahasa Al-Quran. Nah, kata para ulama, kalau Allah menyebutkan pemberiannya dengan sebutan Ata, ya, maka Allah memberi dengan sebutan Ata itu, dan yang diberi oleh Allah tanpa dipilah-pilih. Allah kasih kepada siapa saja, baik ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Kata para ulama, pemberian dari Allah kadang disebut dengan Ata. Dan pemberian ini umumnya hubungannya dengan dunia, dengan materi. Maka kalau Allah memberikan materi, lalu kemudian Allah berikan kepada siapa saja tanpa dipilih orang itu ahli ibadah, tidak ibadah, maka disebutnya dengan Ata. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan kekuasaan, kerajaan kepadaku. Yang dikasih kekuasaan, yang dikasih kerajaan oleh Allah siapa? Bukan hanya orang beriman. Fir'aun aja dikasih kerajaan oleh Allah. Dan yang dikasih sifatnya materi, dunia, raja, maka kerajaan. Maka doanya Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani. Ya. Wahai Tuhanku, ini kata para ulama nih. Ya. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan kepadaku ata. Pakai kalimat ata. Berarti apa? Tanpa dibeda-bedakan, yang diberikan oleh Allah umumnya hubungannya dengan dunia.
Paham di sini, Pak? Yang kedua, Allah menyebutkan asmanya dengan sifat Wahhab, pemberi di dalam Al-Qur'an dengan sifat dengan sebutan Wahhab. Kata para ulama, makna Wahhab itu Allah memberikan sesuatu kepada hambanya yang sesungguhnya hambanya itu tidak layak diberikan oleh Allah. Kan gitu. Kadang kita ini tidak layak diberikan sesuatu oleh Allah, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita diberikan juga. Sebetulnya nggak layak Allah berikan kepada kita. Nah, pemberian yang seperti itu kata para ulama di dalam Al-Quran kadang disebut dengan kata Wahhab. Terlayak kita tuh dikasih ke Allah, tapi karena Allah maha sayang sama kita, dikasih juga. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, ya, 20 tahun menikah dengan Siti Hajar, Sayyidatul Hajar. 20 tahun menikah belum dikasih anak, ya, maka pikiran manusiawi kan, istrinya sigana nggak akan dikasih anak lah, 20 tahun udah menikah. Makanya Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, kita ini butuh keturunan. Untuk punya keturunan, punya pewaris, sok aja engkau nikah lagi, ya, kan begitu. Secara manusiawi hitungannya 20 tahun udah nikah, bertahun-tahun, jangan kan 20 tahun, 10 tahun udah nikah, udahlah, mungkin ada pikiran, ada masalah dengan rahimnya, mungkin ada masalah dengan suaminya, ya. Itu tuh di luar kemampuan manusia. Tapi akhirnya Allah kasih juga nggak kepada Nabi Ibrahim anak? Setelah berapa? 20 tahun. Doanya Nabi Ibrahim ketika dia ingin punya anak, apa doanya? Bukan Atta, tapi pakai Wahhab. Robbi habli, dari kata Wahhab tuh, Robbi habli minasol. Artinya sama, ya Allah berikan kepadaku, ya, yang sebetulnya nggak layak karena memang ada sesuatu gitu dah. Tapi karena Allah sayang, apalagi Nabi Ibrahim disebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim itu kekasihnya, maka 20 tahun Nabi Ibrahim menikah, yang tadinya istrinya pun secara manusiawi kayaknya nggak akan punya anak, ya, tetapi Allah kasih anak tuh Ismail. Rabbi habli minas sholihin. Paham di sini, Pak? Ya, kadang kita juga gitu, Bapak Ibu sekalian, Allah tuh nggak layak ngasih sama kita, gitu kan? Ibadah masih kena kieu, gitu kan? Dosa masih banyak, tapi Allah ngasih nikmat sama kita, ngasih kebaikan kepada kita, ya. Ya, itu dalam bahasa Al-Quran sifat pemberian Allah yang seperti itu, Wahhab. Maka Bapak Ibu, doanya kita minta keluarga yang soleh pakai Wahhab, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa? Karena subhanallah punya keturunan soleh, qurrata ayun itu memang pilihan Allah. Kadang kita sudah ibadah, sudah tahajud, Pak, ya, sudah menjaga amalia, ya, supaya punya istri soleh, anak soleh, dengan hese tetap kan. Saya suka begitu susah, ya, makanya ada suami, Bu, nih ada ibu-ibu ya kadek, gitu. Ustaz, istri saya ikut pengajian itu sudah kayak minum obat katanya, sehari 3 kali. Ada yang begitu, Pak. Terus kumaha? Walaupun pengajiannya sering diistilahkan minum obat, kayak minum obat, tapi eueuh nu robah cenah Ustaz. Cerewetna masih gitu kan. Umbak-ambekna masih, pelitna masih. Terus anu berubah naon? Cicilan saragamna Ustaz. Pengajian kudu make saragam wae nama. Padahal kurang kumaha pengajianna sering, kadang ada ungkapan begitu. Maksud untuk punya pasangan yang qurrata ayun itu, Masya Allah, dari sekian banyak keluarga itu, Pak, ada yang menjadikan rumahnya itu kalau datang ke rumah tuh rudet. Makanya kecenderungan bapak-bapak pada umumnya itu senang di luar, rudet di imah ya, tapi nggak di sini mah. Nabi beda dengan Nabi. Kalau Nabi mah sehabis berdakwah, sehabis di luar berjihad berhari-hari, maka pilihan Nabi rumah. Maka Nabi mengistilahkan rumah itu baiti jan, rumahku surgaku. Ini rumah tangga sekarang nggak begitu. Ingin
mencari ketenangannya bukan di rumah, di mall. Mall jannati gitu kan. Mall li jannati gitu. Bukan baiti kafe. Nah, ada yang begitu tuh, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Maka doanya itu Rabbana hablana kata para ulama itu, ya. Memang sesuatu yang aduh Masya Allah, ya. Tapi kadang Allah kasih sayangnya Allah berikan hablana min azwajin. Mudah-mudahan kita diberikan begitu. Itu namanya wahab. Yang terakhir yang apa, Pak? Yang ketiga, a'to. A'to itu masih satu rumpun dengan to'at. To'at. Kata para ulama, kalau Allah memberi sesuatu kepada hambanya, ya, dan kemudian disebutkan dengan kata a'to, maka pemberian itu Allah berikan khusus kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW disebutkan di sini a'to, bukan ata dengan kata wahab, tapi a'to, sesungguhnya kami telah memberikan kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang taat. Dan kalau Allah mengatakan a'to, pemberian di sini, maka yang diberi oleh Allah bukan kenikmatan yang hanya berhubungan dengan dunia, tetapi kenikmatan yang ada hubungannya dengan akhirat. Maka disebut inna a'tainakal kautsar, gitu ya. Ini pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan ata dari pintu ata. Kita juga diberikan oleh Allah nikmat dari pintu wahab, karena Allah Maha Wahab. Dan yang ketiga, semoga kita juga diberikan kebaikan dari pintu ketiga-tiganya pintu kebaikan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 6 lah ya. Nah, mudah-mudahan satu ayat ini menjadi ibrah buat kita. Sebetulnya ayat selanjutnya, ya, ini ada hubungannya dengan bentuk syukur kita atas kausarnya Allah, atas nikmat yang banyak itu. Allah sebutkan dengan sholat dan wanhar, berkorban. Tadinya mau menyampaikan karena sekarang adalah momentum, ya, sebentar lagi akan Idul Kurban, ya. Tetapi inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya, bentuk syukur kita kepada Allah di sini disebutkan dengan sholat. Tidak begini pashkur ila rabbika, tetapi sholat, saking pentingnya sholat. Wanhar juga berkorban, kurban. Wanhar itu disebutnya mengalirkan darah, berkurban, mengeluarkan sebagian harta kita, bisa dimaknai begitu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang terputus itu bukan yang hilang anak laki-lakinya. Yang terputus itu adalah mereka yang tidak melaksanakan ajaran Nabi, yang memusuhi Nabi, yang jauh dari melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Mereka itulah yang terputus hakikatnya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan ini tadabbur, ya, surah Al-Kautsar ini menjadi tazkirah khususnya bagi saya, juga buat Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga insya Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk belajar terus memahami agama, memahami al-Islam ini, insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.